Artinya tergesa-gesa itu kada berpikir nang apa nang tegeritik dalam hati langsung diperbuat. Nah, itu dari syaitan. Kecuali dalam 5 tempat. 5 tempat ini kita kada dituntut berpikir banyak. 5 tempat ini kita dituntut untuk berpikir segera. Para muhibbin rahimakumullah. Guruku Abu Bakar Al-Warraq berkata, perhatikanlah jika nafsumu dalam menghadapi perbuatan yang tergerak di dalam hatimu itu bertindak dengan giat. Artinya apabila di dalam hati kita ada geritik hendak melakukan sesuatu, kemudian nafsu kita mendukung terhadap apa yang tersirat di dalam hati itu, nafsu kita mendukung dengan giat, tidak merasa takut salah, terburu-buru, artinya balakas-lakas, tidak mau pelan-pelan, merasa aman, tidak merasa khawatir, buta terhadap akibatnya, tanpa ada kewaspadaan sama sekali, maka khatar tersebut, maka geritik hati itu adalah dari syaitan datang. Ini baik perbuatan yang mubah atau perbuatan yang sifatnya ibadah, apabila didukung oleh nafsu kita dan rasa ingin bersegera melakukannya tanpa khawatir salah, merasa aman daripada cacat, cedera, dan tidak mengetahui akibatnya apa, nah maka geritik hati itu datangnya dari syaitan, dan itu hendaknya tidak perlu dituruti, kada usah dikabulkan. Kalau Anda mendapati nafsu Anda sebaliknya dari yang tersebut di atas, yakni diliputi rasa takut, artinya tidak bisa giat, dalam hati kita timbul geritik hati, tersirat dalam hati hendak melakukan sesuatu, tapi nafsu kita kada mendukung, lamban, tidak tergesak-gesak, khawatir, tidak merasa aman, waspada terhadap akibat, dan tidak buta, maka ketahuilah bahwa khatar itu, geritik hati itu dari Allah atau dari malaikat mulhim. Nah, jadi lawanannya yang pertama tadi, dalam hati kita hendak melakukan sesuatu ibadah, tapi kita rasa berat, kada bersemangat, ada merasa takut kalau ibadah ini kurang pas, kurang baik. Nah, akibatnya kaina hanya susah payah. Nah, maka geritik hati itu yang menyuruh beribadat tadi itu dari Allah atau dari malaikat mulhim.
Seakan-akan giat itu rasa inting pada manusia ketika hendak berbuat, tanpa kewaspadaan dan mengingat ganjaran yang menggiatkannya dalam berbuat. Itu tadi menunjukkan yang demikian dari syaitan. Karena syaitan sudah kita ketahui mau menggoda kita dengan perbuatan jahat, dan mau juga syaitan mengajak kita berbuat baik. Tapi tujuan syaitan mengajak kita berbuat baik itu agar kita jatuh di dalam dosa akhirnya, atau setidak-tidaknya ibadah kita itu tidak mendapatkan pahala atau hasil yang baik. Dituturkan dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlahan-lahan itu terpuji, taliung nih, perlahan-lahan itu terpuji. Dalam hati kita ada geritik hati hendak melakukan satu perbuatan, lalu kita perlahan, artinya kada langsung kita pikirkan. Dalam hati kita hendak bersedekah, dalam hati kita hendak memberi makan orang, dalam hati kita hendak membaca Quran timbul, dalam hati kita hendak nukar apa, kada langsung kita turuti, kita perlahan. Nah, kita pikirkan akibatnya apa, kita pikirkan segala sesuatunya, perlahan-perlahan itu terpuji. Kecuali pada tempat-tempat tertentu yang bisa dihitung, dituturkan dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan illa bi khamsati mawadhi'a, tazwijil bikri idza adrakat, wa qada'id daini idza wajaba, wa tajhizil mayyiti idza mata, wa kirad dhaifi idza nazala, wa taubati minaz dzambi idza adnaba. Artinya tergesa-gesa itu kada berpikir nang apa nang tegeritik dalam hati langsung diperbuat. Nah, itu dari syaitan. Kecuali dalam 5 tempat. 5 tempat ini kita kada dituntut berpikir banyak. 5 tempat ini kita dituntut untuk berpikir segera. 1. Menikahkan anak perempuan perawan ketika telah mencapai umur. Nah, balik artinya. Menikahkan anak perempuan perawan ketika telah mencapai umur. Ada nang datang, ada nang melamar. Nah, kita cukup di situ menilai kayak apa agamanya, kayak apa keturunannya. Nah, itu yang nomor 1. Kada terlalu jauh kita berpikir atau menyelidiki tentang orang yang melamar itu. Cukup kita selidiki agamanya dan keturunannya. Yang kedua, membayar hutang apabila sudah sampai waktunya harus membayar. Nah, kalau sudah hutang janji isuk habis tengah hari, nah isuk begitu habis tengah hari, jangan berlambat-lambat lagi, segera bayar hutang. 3. Menyelenggarakan jenazah kalau memang sudah nyata-nyata mati. Orang sakit, orang garing, begitu sudah mati dan positif mati, nah segeralah melaksanakannya. Jangan perlahan-lahan. Yang keempat, menyuguhkan tamu
jika memang benar-benar menjadi tamu. Nah, kalau sudah tamu itu ada pada kita, kita disuruh bersegera menjamunya, kirad dhaif. Jangan berpikir macam-macam, kenapa yang ada disuruh. Nah, menyuguh tamu memang benar-benar menjadi tamu. Yang menjadi tamu itu orang yang sudah naik ke rumah kita, itu tamu orangnya. Kalau orang masih di pelatar, masih mengatuk, itu belum tamu lagi. Bila sudah masuk ke rumah kita, nah itu orangnya adalah tamu kita. Yang kelima, taubat dari dosa tatkala melakukan dosa. Jangan berlambat-lambat, jangan perlahan-lahan, itu kita disuruh bersegera. Nah, jadi 5 perkara itu bersegera, beancap, terpuji. Yang lainnya kita disuruh perlahan, kita disuruh berpikir akibatnya apa, berpikir apa-apa yang bisa merusak yang kita kerjakan ini. Banyak yang kita perhatikan.